Oke, baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS Data Science Project saya, di mana dataset yang saya ambil itu berasal dari Kaggle dengan judul Lung Cancer Machine Learning Classification yang dipublikasikan oleh Gaslovsmed. Di mana data ini terdapat age, gender, evolution, bulk values, dose allergy, dan seterusnya. Nah, data ini saya analisis menggunakan Google Colab. Dataset tadi sudah saya simpan di dalam GitHub, di mana saya load. Lalu di sini terdapat kolom-kolomnya, di mana label targetnya itu adalah level. Level ini berisi tingkat resiko dari terkena penyakit kanker paru-paru. Ini sekilas sampel dari datasetnya. Nah, di sini saya melakukan value counts untuk melihat apakah datanya seimbang. Untuk kolom dari targetnya yaitu si level, nah sudah saya count, ternyata cukup seimbang, di mana high itu 365, medium 332, dan low itu 303. Lalu di sini saya melakukan merubah, di mana sebelumnya level itu berisi objek atau nominal. Nah, saya ubah jadi ke numerik, di mana low itu untuk 1, medium itu 2, dan high itu 3. Lalu saya melakukan heat map, di mana melihat keterkaitan antara si label yang lain dengan si label target, yaitu si level. Nah, di sini terdapat angka-angkanya, di mana semakin biru maka semakin ada keterkaitannya. Lalu di sini karena smoking dan passive smoker itu cukup tinggi keterkaitannya, smoking dan passive smoker sekitar 0,7. Jadi saya satukan saja menjadi passive smoker. Nah, di sini untuk kebutuhan analisis dari Google Looker, saya save datanya menggunakan indeks untuk kebutuhan analisis dari Google Looker. Nah, di sini saya sudah merubah kolom dari level menjadi angka 3, 2, dan 1. Lalu di sini saya melakukan pre-processing dan juga modeling, di mana di sini saya drop dari label target, lalu saya melakukan training model menggunakan, nah di sini untuk data testingnya ada trainingnya 700 dan testingnya itu 300. Lalu di sini saya menggunakan model logistic regression. Nah, ini salah satu dari sampel datanya, di mana contoh ada indeks ke 507 dan sekian, aktualnya itu 2, predictionnya 2. Lalu di sini saya melakukan confusion matrix hingga didapat precisionnya 0,9, recallnya 0,9, akurasinya 0,9, dan advanced score-nya 0,9. Oke, selanjutnya saya melakukan analisisnya di Google Looker, di mana total datanya itu ada 1000 dengan rata-rata usia itu 37 tahun yang mengisi kuesioner. Distribusi tingkat risiko seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di Google Colab itu ada low, medium, dan high. Untuk distribusinya cukup berimbang, dan ini hubungan umur dengan risiko bisa dilihat jika umurnya itu sekitar yang paling
paling signifikan ya, itu ada di umur 20 sama 29, di mana di sini resikonya cukup rendah. Meskipun cukup rendah. Ya, untuk bagian low-nya sekitar 109, yang paling tinggi di antara yang lain. Dan umur 30-39 itu yang paling tinggi. Tapi bisa dilihat bahwa yang lainnya juga cukup tinggi. Lalu di sini ada dampak lingkungan dengan risiko, di mana dampak lingkungan itu berdasarkan kolom air pollution, occupational hazards, dan passive smoker. Di sini dapat dilihat bahwa semakin tinggi terkena angka dari air pollution ini, semakin tinggi sering terpapar dari air pollution, occupational hazards, dan passive smoker, itu semakin tinggi juga risiko terkena penyakit kanker paru-parunya. Lalu ada hubungan batuk berdarah dengan risiko, di mana semakin tinggi level batuk darahnya, maka semakin tinggi juga risiko terkena penyakit kanker paru-paru. Begitu juga dengan hubungan penyakit paru kronis. Semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi pula risikonya. Lalu hubungan nafas pendek dengan risiko, di mana semakin pendek nafas orang itu juga semakin tinggi risikonya. Meskipun ada angka lonjakan juga di angka 5, 4, dan 5. Lalu dengan hubungan kesulitan menelan dengan risiko, di mana semakin sulit seorang itu menelan sesuatu, maka semakin tinggi juga risiko terkena penyakit kanker paru-paru. Oke, selanjutnya ada yang bagian model, dimana ini untuk kebutuhan pembuatan dari sistem. Oke, yang pertama itu untuk kebutuhan nge-push di GitHub ya. Sudah saya push di GitHub, Docker. Nah, di sini image sekitar kemarin dengan size kurang lebih hampir 2 GB. Lalu di sini ada base HTML, dashboard, view, lalu ada home dan predict. Lalu ada app-nya, dimana untuk routing, nah, untuk slash ini untuk home. Lalu dashboard, routing dashboard, untuk dashboard view ini. Lalu ini untuk kebutuhan download model, ini akan dijelaskan lebih detail di bagian sistem informasinya nanti. Lalu ini untuk predict, kebutuhan predictnya berdasarkan model. Nah, ini modelnya, ini prediction API. Ini untuk run. Nah, selanjutnya ada di sini kita tambah untuk monitoring. Nah, di sini untuk modeling. Nah, ini untuk bagian push ke DAX-Hub. Ini adalah URL untuk akun DAX-Hub saya dan juga untuk repositorinya, dengan username sebagai berikut dan token sebagai berikut, dengan nama modelnya itu Cancer Risk Prediction. Lalu selanjutnya ini untuk data split. Ini ada autolog dengan modelnya logistic regression, dan ini matriksnya. Lalu untuk model logging. Nah, ini bisa dilihat di DAX-Hub saya. Nah, di sini repository dari yang sudah saya buat. Nah, ini untuk namanya logistic regression. Di sini ada matriksnya, akurasi. Lalu modelnya juga ada, nah seperti yang sudah dibuat, namanya itu logistic regression cancer. Untuk MLflow,
outputnya. Oke, selanjutnya setelah modeling itu ada model detail. Nah, di sini ada ML flow configuration ya. Ini untuk ngambil get model dari ML flow-nya, ini untuk load model di lokal, load model. Lalu untuk feature list, di mana fitur-fitur yang digunakan untuk prediksi resiko kanker paru-paru. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba melakukan deploy di Railway, saya coba. Nah, tapi ternyata sekarang Railway membatasi akses untuk deploy dari Docker image. Lalu saya juga mencoba untuk di Vercel, ternyata kena limit maksimal dia cuma 250 MB, jadi tidak bisa juga. Lalu saya coba buat deploy di Render. Coba service. Saya coba deploy free. Nah, ternyata dia perlu menggunakan kartu kredit, menggunakan strip, di mana saya belum memiliki kartu kredit. Jadi sistem ini tidak saya deploy karena keterbatasan. Oke, jadi di sini saya menggunakan lokal. Saya coba jalankan. Ini adalah tampilan dari home dari sistem yang saya buat, dimana di sini terdapat home, dashboard, dan predict. Nah, ini untuk load model itu yang tadi di PVDP, untuk load model. Nah, untuk download modelnya dari MLflow, tapi karena saya sudah download di sini, jadi tidak perlu lagi. Nah, ini dashboard dari halaman untuk Google Looker, visualisasi data hasil analisis. Lalu selanjutnya ada predict. Oke, contoh kita misal 9, 7, 8, 6, 7, 30. Revolution 7, 8, 7, 8. Kita predict. Oke, hasilnya medium. Coba kita buat dari yang 20, kita buat mungkin 2, 4, 5. Medium juga. Oke, mungkin dasar aja. Oke, sini dapat 9 sini mungkin bisa. Oke, kurang lebih seperti itu saja ide hasil presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.